bagaimana cara yang betul mengenal diri menurut Al-Quran. Yaitu cara yang betul menurut Al-Quran. Dimulai dari, ya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Berarti dimulai dengan penciptaannya diri. Di situ akan diurai kejadian kita pertama kali. Lalu kemudian ada hal apa sehingga sampai kita dilahirkan ke dunia. Kemudian apa tujuan kita ke dunia. Ya. Setelah itu apa yang terjadi setelah di dunia ini masa waktunya selesai. Itu semua bahasanya tentang kajian diri, pengenalan diri. Ya. Jadi kita membaca Al-Quran selalu diarahkan pada penciptaan diri. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang mulia, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi ketika kita mendekati Al-Quran, cara kita membacanya adalah hubungkan dulu dengan penciptaan diri manusia, khususnya penciptaan diri kita. Kita bertemu dengan ayat-ayat yang sulit, misalnya Alif, Lam, Mim, hanya Allah yang tahu. Tetapi ini berkaitan dengan penciptaan diri kita, gitu caranya. Kita akan bertanya dalam diri, ya. Kita bertanya pada diri sendiri, ini apa maksudnya? Nah, suatu ketika Allah akan mengajarkannya, karena itu janji Allah. Dia mengajarkan manusia melalui perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi kita membaca Al-Quran jangan keluar dari diri. Kalau keluar dari diri, maka petunjuk itu bukan untuk kita. Petunjuk itu hanya fasilitas untuk menilai orang lain masuk surga atau masuk neraka. Tidak ada manfaatnya sama sekali bagi kita. Sejatinya Al-Quran diturunkan kepada kita itu agar kita bisa kembali ke tempat kita semula diciptakan. Kita dimasukkan ke surga, lalu diperintahkan oleh Allah, keluarlah kamu dari surga itu, turunlah kamu ke dunia, ya. Nah, setelah turun ke dunia, Allah katakan, ya akan datang petunjuk kepadamu. Dalam hal ini Al-Quran. Kenapa Al-Quran datang? Karena itu tadi, karena kita keluar. Jadi petunjuk itu ya untuk kita supaya bisa kembali lagi ke situ. Ya, jadi bukan untuk itu tadi, bukan untuk menceritakan orang-orang lain, tetapi dia bercerita tentang diri kita sendiri, dari seluruh kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri sampai keburukan-keburukannya semua diceritakan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran bukanlah sekedar dongengan orang-orang terdahulu yang di dalamnya katanya berisi sejarah nabi-nabi. Ternyata kawan-kawan, Al-Quran itu telah ada sebelum terjadinya sejarah. Ya, Al-Quran telah ada sebelum terjadinya sejarah. Jadi Al-Quran itu bukan isi sejarah, tapi terjadinya sejarah itu mengikuti apa yang tertulis dalam Al-Quran. Allah yang mengatur terjadinya peristiwa. Dan peristiwa-peristiwa nyata itu merupakan tanda-tanda nyata, ayat-ayat bagi orang yang ulul albab. Jadi setelah dia membaca Al-Quran, masih ada beberapa hal yang belum dipahami dengan tulisan-tulisan yang ada dalam Al-Quran. Lalu dia diperjelas dengan adanya peristiwa-peristiwa nyata atau peristiwa-peristiwa sejarah. Jadi yang tertulis dalam Al-Quran maupun sejarah yang terjadi di muka bumi ini seluruhnya menjelaskan tentang diri kita. Ya, menjelaskan tentang diriku. Gitu. Jadi betapa Allah ingin menjadikan kita ini mengenali diri, supaya sadar diri tentang apa yang terjadi pada diri kita setelah terlahir di muka bumi ini, agar kedepannya, ya, setelah masa pakai jasad kita selesai, ya kita akan kembali kepadanya dengan selamat. Ya. Jadi semua akan kembali kepadanya. Persoalannya ada yang selamat, ada yang tidak.
Ada yang merasa kenikmatan, merasakan nikmat, ada yang merasakan kesakitan. Gitu ya. Saya pernah beberapa kali bermimpi yang setelah bangun itu saya merasa gembira. Itu latihan, itu apa ya? Tanda pelajaran ya. Bagaimana kita berada di akhirat nanti, di akhirat ke depannya. Ya. Ketika kita apa ya? Berada pada sebuah wilayah ya, suatu wilayah yang di situ ada kenikmatan atau ada keburukan, tetapi ya, kondisi di sekeliling kita, lingkungan kita itu berubah secara apa ya, keadaannya sangat cepat ya, sangat cepat berubah. Tiba-tiba berada di sini, tiba-tiba berada di sana ya. Nah, di situ kita akan merasakan sakit atau merasakan kegembiraan, dan itu berdampak setelah kita bangun ya. Ternyata bahwa apa yang terjadi di luar daripada kekuasaan jasad kita itu juga ya, kita akan rasakan sakitnya atau rasakan nikmatnya. Oke. Sudah melaksanakan prakteknya mendirikan sholat ya. Kalau sudah sampai kepada perjalanannya kesadaran, sampai kepada tempatnya kesadaran ya, meskipun kita berada di dalam mimpi ya, menurut kita sedang bermimpi, tetapi di dalam mimpi itu kita menyadari hal yang berbeda dengan kebiasaan kita selama ini. Bahkan di dalam mimpi itu kita akan berkata, sepertinya saya ini sedang bermimpi. Kalau ada kesadaran seperti itu yang kita harapkan, karena ya akan ada itu nanti mimpi yang berlapis ya. Tidurnya jasad dikiaskan dengan mati 100 tahun. Tidurnya jiwa dikiaskan dengan mati 200 tahun. Tidurnya ruh dikiaskan dengan mati 300 tahun. Nah, ini yang 300 itu kalau ditambah 9, disitulah kita temukan kebenaran yang sesungguhnya, disebut dengan Ashabul Kahfi. Oke. Bunda Oise, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat mimpi di siang bolong, di dalam mimpi kita bermimpi, nah itu biasanya terbalik-balik. Mimpi menangis artinya tertawa, mimpi tertawa artinya menangis. Itu mimpinya, mimpi di dalam mimpi. Nah, yang ketiga, mimpi lapis ketiga itu kita masuk wilayah ruh. Itu Ashabul Kahfi. Itu diharapkan seperti tadi, kita menyadari berada di dalam mimpi. Apa sejatinya definisi kesadaran dalam perspektif pembelajar spiritual, Ustaz? Bukan perspektif ya, memang kenyataan, memang fakta, tidak terdefinisikan ya, bukan didefinisi. Memang real ya. Kesadaran itu kesadaran tertinggi kita ketika pertama kali diperkenalkan oleh Allah tentang siapa Rob. Alastu bi rabbikum, apakah aku Robmu? Ya, disitulah puncaknya kesadaran. Ketika mengenal Rob tanpa hijab. Qalu bala syahidna. Ya, setelah itu ya, kesadaran ini kemudian terhijab oleh karena perkataannya, bala syahidna, betul engkau Tuhanku, saya menjadi saksi. Nah, itu artinya dia tidak boleh lagi berada pada kesadaran tertinggi bersama-sama dengan kesadaran universal, kesadarannya Tuhan. Maka diturunkanlah dia pada kesadaran yang kedua, kesadarannya ruh, kesadarannya Isa. Jadi kesadaran yang pertama tadi dipegang oleh Muhammad
Jadi Muhammadlah manusia yang paling sadar. Jadi bukan perspektif. Muhammad itulah kesadaran itu, orang yang terpuji. Jadi perbuatannya semua perbuatan terpuji. Perkataannya perkataan yang santun. Akhlaknya akhlakul karimah. Fungsinya rahmatan lil alamin. Jadi tidak didefinisikan tapi langsung pada kenyataannya. Oke, Pak Iskandar. Katanya jodoh kita sesuai kelakuan kita. Misalnya kalau kita pezina, pasti istri kita pezina. Itu kebenarannya Al-Quran. Laki-laki pezina pasti akan menikah dengan perempuan pezina, dan perempuan pezina pasti akan menikah dengan laki-laki pezina. Itu pasti, bukan keraguan. Nah, sekarang kita lihat yang mana yang laki-laki, yang mana yang perempuan. Perempuan itu jasad kita, inilah wadahnya, inilah wadah kita yang akan menentukan kita bahagia atau sengsara. Ini adalah di jasad kita ini. Disebut wanita pezina itu artinya jasad kita ini seperti bekas dirajam, seperti bekas dilempari batu, penuh dengan luka-luka, penuh dengan nanah yang membusuk. Itulah wanita kita, itulah jasad kita. Istri kita nanti, lalu kemudian kita dibangkitkan dengan keadaan seperti itu, lalu kita masuk ke dalam jasad itu. Nah, berarti yang masuk tadi itu laki-laki pezina, karena laki-laki pezina itu akan menikahi wanita yang atau jasad yang rusak, Nah, kenapa disebut pezina? Karena selama di dunia ini antara laki-laki dan wanita, antara jasad dan jiwa itu tidak menikah, ya. Di mana letak pernikahannya? Ya, tidak bertauhid, tidak bersyahadat. Itu disebut dengan pernikahan secara batiniah. Sebetulnya itu adalah pernikahan antara jasad dengan jiwa kita, ya. Akad nikahnya adalah kalimat syahadat. Artinya bahwa ketika kita dalam kehidupan sehari-hari ini kita sudah bertauhid bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, berarti sudah ada koneksi antara jasad dengan jiwa kita. Maka efek keluarnya adalah ketika jasad ini melakukan perbuatan kebaikan, maka jiwa itu tidak mengakui perbuatan itu sebagai perbuatannya. Nah, itu berarti bertauhid. Dia mengatakan bahwa perbuatan itu perbuatannya Allah. Nah, dampak dari tauhid seperti ini, maka perbuatan kebaikan itu menutupi kitab dosa tadi, kitab dosa kita yang akan dibangkitkan dengan kitab itu sebentar. Itulah nanti akan jadi jodoh. Jodoh kita itu adalah, ya sekarang ini kita berada pada istri pertama ini, ya, pada wilayah jasad kita istri pertama. Istri kedua itu kalau kita sudah masuk di wilayah jiwa. Istri ketiga di wilayah ruh. Istri keempat kembali ke nafsun wahidah. Kalau tidak sampai kepada istri keempat, tidak akan mencapai yang namanya umatnya Muhammad. Istri ketiga umatnya Isa. Istri kedua umatnya Musa. Istri pertama umatnya Ibrahim. Jadi setiap manusia harus punya 4 istri, baik dia berjenis kelamin laki-laki maupun berjenis kelamin perempuan. Itulah salah satu bahasan dalam kajian Mimha, bahwa Al-Quran itu berguna atau berfungsi atau berlaku bagi seluruh manusia tanpa pandang jenis kelamin, ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita tahu ini, ya, Al-Quran itu terbagi. Surat 4 ayat 3 itu khusus untuk laki-laki yang mau berpoligami, ya. Wanita dilarang karena wanita itu poliandri. Tidak boleh berpoliandri. Nah, begitu masuk di kajian Mimha ini, itu Al-Quran berguna untuk seluruh manusia. Meskipun kita berjenis kelamin wanita, ya, kalau ingin mendapatkan derajat sebagai umatnya Muhammad, maka harus menikah sampai 4. Dan pernikahannya itu cukup satu diri, fawahida, cukup satu diri, pada dirimu sendiri. Nah, kita akan menguasai yang namanya budak, ya. Kita akan menguasai itu.
au ma malakat aimanukum, atau budak yang kamu kuasai dengan kedua tanganmu, atau budak yang kamu miliki. Ya. Yang tadinya kita diperbudak oleh hawa nafsu, sekarang menjadi terbalik, hawa nafsu yang menjadi budak. Dia harus mengikuti pimpinan. Pimpinannya adalah kesadaran diri. Oke ya. Jadi kalau kita ya bisa menilai orang lain, itu salah satu ujian yang akan melalaikan kita dari kesuksesan dari perjalanan kerohanian pada diri kita. Kita dilalaikan oleh penilaian kita terhadap orang lain. Orang lain di sekitar kita itu betul-betul sangat ya dinampakkan. Ya, sangat dinampakkan. Ya. Kalau di dalam diri kita itu yang dinampakkan itu adalah kebaikan-kebaikan, berarti cara pandang kita adalah memandangnya kepada Allah. Ya. Tapi kalau cara pandang kita itu adalah keburukan-keburukan pada dirinya, berarti kita menggunakan cara pandang hawa nafsu, ya. Akhirnya kita tertutupi atas pandangan terhadap Allah. Dalam kondisi kita berdimensi jasad, kita diajarkan tayamum, ya, bertayamum menggunakan tanah. Itu artinya keadaan kita itu masih wilayah jasad. Seperti sekarang kita belum bertemu jiwa atau bertemu air, ya, kita belum bertemu air, masih diperintahkan gunakan tanah atau pakai jasad. Yang kita rubah itu cara pandang, ya. Kalau seumpamanya kita diberi kemampuan untuk menilai orang lain, mari kita selalu ya, mengarahkan penilaian itu kepada hal-hal yang positif. Itu cara pandang kita dirubah, itu akan berpengaruh pada diri kita sendiri. Melihat orang lain dari sisi positifnya akan membangkitkan aura positif dalam diri kita. Nah, aura positif itu hanya Allah yang punya itu. Ya. Tapi kalau seumpamanya kita mengukur orang lain ternyata ya ukurannya lebih rendah daripada diri kita, wah, kita lagi dikuasai dikuasai oleh hawa nafsu. Itu akan menjadi penghalang bagi kita ya untuk mempercepat perjalanan kerohanian kita. Ya, kita sering dilalaikan oleh orang lain, dan itu sangat nikmat kawan-kawan ya kalau kita menceritakan keburukannya orang. Kenapa enak sekali enak sekali kalau kita kumpul-kumpul baru ceritakan keburukannya orang. Wah, luar biasa enaknya. Sampai kita lupa sebetulnya diri kita bisa jadi lebih buruk daripada dia. Gitu ya, Pak Agus, kita latih diri kita perbaiki baca kitab, mendirikan sholat, tunaikan zakat, supaya ya kita lihat diri kita ini tentang penilaian kita terhadap orang lain, ya. Kalau di dalam diri kita masih menilai keburukannya orang, berarti kita masih wilayahnya jasad. Praktik mendirikan sholat kita itu belum betul-betul bermanfaat, belum bisa mencapai air lah minimal, ya, mencapai air untuk berwudu, untuk mendekati sholat pada wilayah ruh. Oke. Apakah di dunia ini memungkinkan seseorang mencapai kesadaran tertinggi atau murni? Ya, itu dicontohkan oleh Rasulullah dalam peristiwanya Isra Mi'raj. Ya, itu semua bahasa-bahasa kode yang terjadi pada Rasulullah, itu semua kode-kode, tanda-tanda bagaimana Muhammad bisa mencapai ars. Ya, lalu kemudian dia kembali ke dunia, ke Mekah, lalu mengajarkan praktek mendirikan sholat. Nah, dia sudah mencapai kesadaran tertinggi, lalu kemudian mengajarkan bagaimana cara teknik cepat untuk mendapatkan kesadaran itu. Ya, jadi kita diarahkan untuk ya mencapai sholat, karena sholat itu miratnya kita, miratnya mukmin. Kata mirat itu perjalanan mencapai kesadaran tertinggi. Oke ya. Naya tak mukjizat Nabi, apakah takdir?
kalau sudah terjadi, namanya semua yang terjadi takdir. Itu harus kita pahami dulu tentang takdir Allah yang terbagi dua macam, ya. Ada qada, ada qadar, ya. Qada ketetapan Allah tapi belum terjadi, ya. Belum terjadi, ya. Sudah tertulis di sini, ya, sudah tertulis di qada sebelum terjadi. Nah, ketika sudah terjadi disebut dengan takdir. Nah, tentang mujizat Nabi, ketika Nabi berdoa meminta sesuatu, itu tertulis dulu di Lauh Mahfuz, ya, bahwa akan terjadi seperti ini, ya. Tertulis dulu di qada, ketetapan awal. Lalu kemudian ya terjadilah mujizat Nabi. Kalau sudah terjadi disebutlah takdir. Jadi yang membedakan antara qada dengan qadar itu adalah persoalan waktu. Waktu terjadinya. Kalau sebelum terjadi itu masih bisa dirubah. Kalau sudah terjadi tidak bisa, namanya saja sudah terjadi. Ya. Oke. Pengalaman saya, pernah bangun tidur langsung secara spontan saya langsung membaca tersebut. Apakah Muha 956, apakah manusia selain beragama Islam itu salah Ustaz, sedangkan mereka ada juga yang membaca Al-Quran? Nah, itu karena kita luruskan dulu tentang agama, ya. Agama menurut Al-Quran itu apa? Yang disebut dengan ad-din, ya, itu agama. Apa itu ad-din? Faqim wajhaka lid-din, hadapkanlah wajahmu kepada ad-din. Fitratullah alladzi fataran nasa 'alaiha, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, ya. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan ketika Allah menciptakan manusia. Zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakin aksaran nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi agama, definisi ad-din adalah fitrah penciptaannya manusia. Gitu. Ya. Agama adalah fitrah penciptaannya manusia. Ya, lalu Nabi menjelaskan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak manusia terlahir atas fitrah, atas ad-din, atas Islam. Berarti seluruhnya manusia beragama Islam, ya, karena dia memiliki fitrahnya manusia inilah yang selalu mendorongnya untuk melakukan hal-hal kebaikan. Jadi inti daripada ajarannya Islam itu adalah akhlakul karimah, perbuatan-perbuatan baik. Nah, lalu kemudian pada penciptanya manusia, fitrah ini masuk ke dalam jasad manusia, di mana jasad itu di dalamnya penuh dengan kekuatan hawa nafsu. Jasad itu wilayah kekuasaannya hawa nafsu. Sehingga ketika fitrah tadi masuk ke dalam jasad, itu disebut sebagai manusia jatuh ke lembah dosa. Oleh karena dia masuk ke dalam jasad, sehingga sifat-sifat perbuatan baiknya tadi terhalang oleh kekuatan hawa nafsu, sehingga yang lahir adalah sifat-sifat keburukan. Maka berperanglah di dalamnya itu dua agama. Agama fitrah tadi, ya, agama Islam, agama keselamatan yang mengarahkan dirinya untuk melakukan kebaikan, melawan kekuatan hawa nafsu, agama nenek moyang, agama ibu bapak kita, itu hawa nafsu yang selalu menyuruh kita untuk melakukan hal-hal keburukan. Jadi yang selama ini kita pahami agama itu adalah identitas sebagai golongan tertentu, ternyata Al-Quran tidak seperti itu seharusnya. Ya, seluruh manusia itu punya di dalam dirinya itu nilai-nilai keselamatan. Itulah Islam pada dirinya. Disebut Islam karena bahasanya bahasa Arab. Intinya adalah keselamatan atau kebaikan kalau kita bahasakan dengan bahasa kita. Jadi meskipun dia tidak beridentitas Islam, identitasnya bukan Islam, tetapi selalu lahir nilai-nilai kebaikan,
nilai-nilai keselamatan, ya, bukan hanya menyelamatkan dirinya tetapi menyelamatkan juga orang lain dan alam sekitar. Sesungguhnya dia telah beragama Islam, sesungguhnya dia telah dikuasai oleh fitrahnya, dia telah lepas dari kekuatan hawa nafsu pada dirinya. Berbeda kalau meskipun KTP-nya Islam, tapi kalau dirinya dikuasai oleh kekuatan hawa nafsu, itu nilai kebaikan akan terhalang terus, ya. Dia akan terus dirongrong untuk melakukan perbuatan keburukan. Nah, itulah orang-orang yang belum beragama Islam meskipun KTP-nya sudah Islam. Gitu ya. Pak Muaz 956. Itulah ajarannya Al-Qur'an rahmatan lil alamin untuk seluruh manusia, tanpa menjadikan manusia ini menjadi kelompok-kelompok atas dasar agama. Tidak seperti itu kalau Al-Qur'an. Al-Qur'an menghendaki agar seluruh manusia ini bersatu dalam kebaikan, ya, bersatu dalam melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Ini persoalan kita sekarang karena sudah terlanjur ini agama dijadikan sebagai identitas, ya. Dan yang lebih fatal lagi karena di dalam identitas ini ada yang bernama agama Islam. Sehingga Islam ini menjadi tertutupi kebenarannya, keasliannya karena adanya identitas dari sebagian umat dan memberi nama identitas itu dengan umat Islam. Wah, itu luar biasa itu tantangannya. Sehingga terjadilah seperti ini, seakan-akan ajarannya Isa itu bukan ajaran Islam. Padahal Isa mengajarkan Islam, Musa mengajarkan Islam, Ibrahim mengajarkan Islam. Mereka semua disebut Muslim karena apa? Karena dijamin keselamatannya oleh Allah. Jadi orang-orang yang dijamin keselamatannya oleh Allah itulah yang disebut dengan orang-orang Muslim. Bukan yang berKTP. Kalau berKTP tidak ada jaminan, ya. Gitu ya. Oke. Jadi Al-Qur'an petunjuk untuk seluruh manusia, ya. Tanpa pandang KTP. Al-Qur'an itu adalah ruh, Al-Qur'an itu adalah Isa. Orang-orang yang mengikuti Isa juga adalah orang-orang yang berada pada jalan keselamatan. Sama, karena itu firman juga, ya. Isa adalah firman, Al-Qur'an adalah firman. Intinya ketika mengikuti Al-Qur'an atau mengikuti Isa, dipastikan yang keluar pada dirinya itu akhlakul karimah. Tidak perlu dia mengaku, tidak perlu dia menyebutkan dirinya saya pengikut Isa. Tidak usah mengaku seperti itu. Dilihat saja apakah yang keluar pada dirimu itu akhlakul karimah. Wah, itu berarti Anda pengikut Isa. Tetapi kalau mengaku pengikut Isa lalu kemudian kerjanya setiap hari memaki-maki orang lain, ya ingat Isa itu tidak memaki dia. Isa tidak pernah memaki. Isa itu santun, kasih sayang, ya, kemuliaan, memuliakan orang lain, ya, memaafkan kesalahan orang. Wah, luar biasa kalau Isa. Bukan sekedar pengakuan dari golongan-golongan tertentu. Menyangkut kajian semalam surat 73 ayat 1. Sama Kak Ustaz dengan perumpamaan, ya, penyaliban Isa. Surat 73 ayat 1 apa? Ada tukang bacanya, ayo. Surat 73 ayat 1. Ya ayuhal muzammil, ya, al-muzammil. Hai orang-orang yang berselimut. Hai orang yang berselimut. Bangunlah, bangkitlah dan beri peringatan. Apakah itu sama dengan perumpamaan penyaliban Isa? Dia wilayahnya di wilayah ini, wilayah orang-orang yang berselisih atau wilayah jiwa, ya. Di situ disuruh melepaskan hijab lagi, buka itu selimut, ya, buka hijab, karena untuk menjadi pemberi peringatan tidak bisa berada pada wilayah berselisih, ya. Oke. Jadi basyira wa nazira itu pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira, itu tempatnya bukan wilayah perselisihan. Dia berada pada wilayah kebenaran atau wilayah ruh. Oke,
Jika sholat menjadi jalan tercepat untuk mencapai kesadaran tertinggi, apakah sholat tersebut dilakukan dengan mata tertutup? Ada tahapan-tahapannya. Ada saat di mana mata itu harus ditutup. Ada saatnya. Karena mata tertutup itu bermakna menghilangkan seluruh ciptaan. Meniadakan seluruh ciptaan. Itu fungsi dari mata tertutup. Tapi itu permainan tanda, ya. Kita berada di alam misal, di alam perumpamaan. Ya, kita berada di agamanya Ibrahim. Yang kita lakukan ini sedang mendirikan sholat. Belum sholatnya, belum, baru didirikan. Ya, baru didirikan. Nah, mendirikan sholat dengan cara yang benar, itu akan mempercepat terjadinya sholat, terjadinya mi'raj. Ya. Makanya yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdullah cara mendirikan salat itulah yang paling cepat untuk mendapatkan mi'raj. Yang sebelumnya ya banyak macam orang melaksanakan atau mendirikan salat, banyak cara, ya. Ada yang bermeditasi, ada yang apalagi ya, ada lagi bermain yoga katanya untuk mendapatkan salat pada dirinya. Yang terbaik itu adalah yang diajarkan oleh Muhammad dengan segala bacaannya, gerakannya, itu semua menyangkut, ya, berkaitan, sangat mendukung untuk tercapainya sholat. Sholat itu menjadi tujuan. Sholatnya orang hawasul hawas, Ustaz, yang benar minta penjelasan. Hawasul hawas, saya baru dengar ini hawasul hawas, ya. Ahmad Hadani Wijaya. Hawasul hawas. Dari mana dengar istilah ini? Kalau ada ayatnya tunjukkan. Di ayat ini ada yang membahas tentang hawasul hawas. Boleh. Atau ada hadis Nabi, karena saya kurang baca hadis Nabi, ya. Tapi kalau orang menyampaikan hadis Nabi, insya Allah saya paham. Yang dikatakan oleh Nabi itu, ya, wasadaqa Rasul Karim, sangat mulia itu perkataannya Nabi dan sangat benar, ya. Bukan saya anti hadis, bukan, ya. Hanya, ya, saya memahami Al-Quran, saya diberikan kepahaman dari Al-Quran, dan saya paham bahwa ternyata hadis itu secara keseluruhan bersumber dari Al-Quran. Jadi seluruhnya hadis ada dalam Al-Quran. Olehnya itu ketika kita paham Al-Quran, ya, dipastikan, ya, akan paham tentang hadis Nabi. Kalau Al-Quran bercerita tentang diri kita sendiri, ya apalagi hadis Nabi yang menceritakan tentang Al-Quran itu. Itu, ya. Dari Bulbul, kalau jenis-jenis zolim sama diri sendiri itu apa-apa saja, Ustaz? Intinya saya tidak menyebutkan berapa macam zolim apa yang kita lakukan. Intinya zolim itu artinya berada dalam kegelapan, tidak punya cahaya, gelap, ya, tidak punya petunjuk, ya, sehingga perbuatannya selalu berbuat buruk, ya. Tidak perlu disebutkan kezalimannya. Wilayah kita itu di wilayah jasad. Ketika kita terima jasad yang di dalamnya itu ada kekuatan hawa nafsu, ya sejak itulah kita berada dalam kezaliman dan kebodohan. Oke. Sadaqallahul azim, itu harapan kita kalau baca Al-Quran. Sadaqallahul azim. Bisa dipaham Kiminang Kabau. Pak Iskandar, saat kapan mata dibuka dan ditutup ketika mensirkan sholat? Ini kayak orang mengerti Pak Iskandar ini. Ya, orang paham ini yang begini, ya. Jadi kita ketika dalam peristiwa penciptaan manusia, pada saat kita mengatakan bala syahidna, itu sangat terang benderang, ya. Kita bisa syahidna di hadapan Tuhan. Dalam kondisi seperti itu kita disebut sebagai tidak bisa disebut sebagai sesuatu, ya. Kita bukan sesuatu, ya.
Kita bukan ciptaan, tapi bukan juga Tuhan. Makanya tidak boleh sebutlah itu sihir, ya. Pada saat kita mengatakan bala sahidna. Tapi karena perkataan bala sahidna ini, ya kita dihijab oleh cahaya kita sendiri. Masuklah itu pada wilayah ruh. Nah, dari situ kita sudah mulai gelap gulita, ya. Mulai gelap. Meskipun kita diliputi oleh cahaya, tetapi kita berada pada kegelapan pertama. Kegelapan pertama karena tidak lagi mengatakan sahidna. Itulah hijab pertama. Ya. Hijab pertama. Nah, wilayah ruh adalah di wilayah wajah kita. Wilayah jiwa juga sudah terhijab, wilayahnya di dada. Wilayah jasad kita, hijab itu wilayahnya di wilayah perut, ya, sampai ujung tulang ekor. Jadi selama berada di sana, selama berada di bawah ini, ya, di wilayah ciptaan itu mata tetap terbuka karena kita berada pada wilayah ciptaan, ya. Begitu sudah mengangkat takbir, kita mengangkat takbir menyatukan semua yang berpasang-pasangan, lalu kemudian kita gerakan itu diri kita sampai melewati seluruh alam ciptaan, sampai pada hari menyatunya yang berpasangan namanya hari Jumat, Al-Jum'ah. Menyatunya semua yang berpasang-pasangan, berarti sudah tidak ada ciptaan di situ. Kita akan kembali menjadi sihir. Maka tugas jasad selesai, ya. Tugas kita selesai, itulah ditutup dengan mata. Ya. Tutup itu mata kita, menunjukkan bahwa tugas di sini sudah selesai. Kita masuk pada wilayah sihir, wilayah rahasia. Kita tidak menggunakan penglihatan mata kita, tapi menggunakan matanya Allah. Ya. Jadi mengatakan bala syahidna, betul engkau Tuhanku. Ya, apakah saya melihat Tuhan? Ya, kalau mau terima silakan. Kalau tidak mau terima maka saya bahasakan, ya sebetulnya yang melihat Tuhan itu hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa melihat Tuhan, bukan kita. Ya. Kalau tidak mau terima, ya. Tapi kalau paham tidak ada masalah, biar disebutkan oh mengerti. Dia mengerti. Oke. Kenapa Al-Quran menyebut dirikan sholat bukan kerjakan sholat? Apa hakikatnya Ustaz? Kita sudah punya sholat sebelumnya. Di wilayah fitrah, di wilayah ruh, itu kita ada sholat kita. Bahkan ruh ini disebut dengan musholin. Ini orang yang sholat. Ya. Wilayah ruh kita itu wilayah musholin, wilayah orang yang sholat. Lalu kemudian ruh ini ditiupkan masuk ke dalam jasad. Nah, disitulah menjadi zalim dan bodoh. Disitulah dia lalai dari sholatnya. Inilah yang akan mengalami kecelakaan baginya karena masuk di wilayah jasad. Fawailul lil musallin, kecelakaan bagi musallin. Jadi yang musallin itu wilayah ruh, wilayah jiwa baru berwudu, wilayah air baru bertemu air untuk bersuci, untuk masuk ke tempat sholat di wilayahnya ruh. Jadi sudah ada, tinggal dibangunkan, ya. Tidak tinggal dibangunkan, tinggal dibangkitkan, tinggal diqiyam, kada qamati salat. Bangkitkan itu salat. Kekuatan salat itu akan menjadi penolong bagi diri kita. Artinya, ruh itu akan diperkuat. Jadi, selain mendirikan salat untuk mendapatkan kekuatan ruh supaya bisa menjadi penolong, harus juga diimbangi dengan baca kitab. Kenapa? Karena kembarannya ruh itu ada di Al-Qur'an. Jadi tidak cukup hanya mendirikan salat saja, harus dibarengi dengan baca kitab. Maka ya turunlah surat Al-Ankabut ayat 45, Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah dari apa yang kami wahyukan kepadamu dari Alkitab. Wa aqimi sholat, dan dirikan sholat. Inna sholata, sholat itu, itu tadi, sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi sholat itu tujuan. Yang kita lakukan ini sekarang mendirikannya, membangunkannya, memperkuatnya, memperkokoh supaya dia bisa menjadi penolong dalam keseharian kita. Berjalan. Oke. Bang Yasir, sebaik-baiknya perkataan adalah Al-Quran. Oke ya. Gimana cara berdoa supaya terkabul? Iwan Ridwan. Jadi kita itu cara berdoa kita menggunakan praktiknya Zakaria, ya. Zakaria ketika berdoa pasti terkabul. Tidak pernah Zakaria putus asa ketika berdoa, ya, selalu terkabul. Apa doa Zakaria?
Ya, jadi doa Zakaria itu bukan meminta, ya, dia memanggil Tuhan, itu disebut dengan doa. Bukan minta apa-apa materi yang kita butuhkan, bukan. Kita panggil dia kepada diri kita, ya, supaya diri kita ini mampu melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kalau diri kita dikuasai oleh Tuhan, maka yang lahir pada diri kita itu adalah kebaikan. Kalau diri kita dikuasai oleh hawa nafsu, maka yang lahir pada diri kita itu adalah keburukan. Di situ bedanya. Jadi ketika kita panggil Tuhan, maka yang lahir itu adalah kebaikan. Jadi itu yang ya pasti doanya terkabul, karena Zakaria menggunakan nama-nama baiknya Allah. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama terbaik, maka panggillah Tuhan dengan menggunakan nama-nama itu. Tetapi jangan disalahgunakan. Salah gunakan itu artinya ya kita pakai nama Allah untuk menjadi nama diri kita sendiri. Allah itu menolong, kita pasang sebagai diri kita, saya penolong, saya yang berjasa. Itu salah menggunakan Asmaul Husna. Ya, nama baik Allah, ya perbuatan kebaikan terwujud berarti kita mengundang Allah pada diri kita sendiri. Itu pasti dikabulkan. Selama ini ya kita pahami doa hanya meminta terus ya. Fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Sehingga menoleh apa lagi yang kurang ya. Oke. Tapi Ustaz, saat kita mau sholat, apa kita langsung atau tidak? Gimana itu ya? Di saat kita mau sholat, apa kita langsung atau tidak? Maksudnya langsung atau tidak? Langsung sholat ya? Langsung sholat atau tidak? Maksudnya ini saat mendirikan sholat ya? Saat mendirikan sholat, apakah langsung kita mendirikan sholat? Ya bagusnya kalau baca kitab dulu ya, supaya ada ilmunya. Jadi kenapa di sholat kita mendirikan sholat itu tidak mencapai sholat ya? Karena ya la taqrabu sholata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Sampai kamu tahu, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Ya. Artinya kalau yang kita kerja ini tidak ada dasar pengetahuannya, hanya sekedar ikut-ikutan saja, maka untuk mendapatkan sholat itu ya sangat sulit lah, katakan begitu. Karena bahasa Al-Quran ya tidak akan didekati itu sholat. Mendekat saja susah, apalagi mencapainya. Jadi ya kita pelajari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerja, supaya kita mengerjakannya dengan dasar pengetahuan. Dan dasar pengetahuannya itu berasal dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Baru kita lakukan. Oke ya. Ustaz sudah lama ke live-nya? Lumayan lama. Lumayan lama Bunda Jamanur, santai saja. Nanti insyaallah dipostingkan di YouTube ya. Meliputi segala hal, insyaallah. Sangat tercerahkan Ustaz, terima kasih Pak Iskandar. Pak Iskandar orang berpengetahuan ini. Tidak sembarang itu pertanyaan begitu Pak Iskandar. Jamanur, waalaikumsalam. Sama Bunda Jama. Pak Iskandar, jika rutin baca Al-Quran, baiknya berurutan atau dibaca secara acak Ustaz? Dalam kajian Mimha ini, kajian kita ini, kita membacanya acak ya, karena itu dalam proses belajar. Sebagaimana itu Rasulullah ketika diajar oleh Jibril, itu acak juga, tidak berurutan dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, tidak begitu. Yang pertama datang tiba-tiba 96 surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Berikutnya ayat Al-Muzammil. Kan tidak berurutan. Kenapa? Karena Rasulullah sedang diajar ya. Diajarkan Al-Qur'an ya. Nanti dia sudah pandai membaca, barulah Al-Qur'an itu diurut dari awal. Kalau kita baca dari awal ya, kita sudah mengetahui rumusnya,
enak sekali lari-larinya itu ayat, ya. Dia tidak bercerita apa-apa, dia menjelaskan betul tentang diri kita, ya. Dari yang paling kecilnya sampai yang paling besarnya, dari kegelapannya sampai kepada terang benderangnya, ya, dari kebodohannya sampai kembali kepada Tuhannya. Dia ceritakan semua. Itulah bagusnya. Bagusnya Al-Quran. Intinya ya dari kajian Mimha kita hanya ya kita baca acak yang berkaitan dengan pelajaran. Nah setelah itu namanya ini saja kajian dasar. Ini hanya dasar-dasar saja. Setelah itu kita akan masuk pada pembahasan yang lengkap. Itu kita baca sendiri, ya, baca sendiri masing-masing. Anda punya hubungan langsung dengan Tuhan, tidak ada yang halangi itu, ya. Tidak perlu lagi. Tidak ada penghalang. Oke. Gara-gara ntar barangnya orang bisa dimarahi, balik marahi. Al-Fatihah Asis An-Nisa ayat 3 bicara kualitas atau kuantitas. Wow. Kita mau ukurnya di mana ini? Kualitas atau kuantitas? Kalau kuantitas berarti jumlahnya sampai 4. Tapi harus 4, ya. Harus 4. Kemudian kualitasnya ya nanti dicapai 4 baru kualitasnya tinggi. Intinya kita mengerti apa yang dicerita dalam surat An-Nisa ayat 3 itu. Ya, coba lihat pengantarnya. Ini pengantarnya biasa dilewatkan ini, langsung masuk pada ayat tengah-tengahnya. Langsung masuk pada ayat fankihu ma balakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Langsung lari ke situ. Ya, nikahilah wanita-wanita yang lain 2, 3 atau 4. Ya. Tidak membaca di belakangnya. Ya. Wa in khiftum ala tuqsitu fil yatama. Itu dia. Barang siapa yang khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap anak yatim, diterjemahkan perempuan yatim keliru. Ya. Al-yatama itu anak yatim. Itu menjadi prasyarat untuk terjadinya pernikahan 2, 3 atau 4. Anak yatim dulu, mengerti dulu itu anak yatim siapa? Anak yatim itu adalah Isa, adalah ruh yang ditiupkan masuk ke dalam jasad kita. Pada jasad kita dia menempati tempat yang zalim dan bodoh, tempat kerendahan. Selama itu kita tidak bisa berlaku adil kepadanya. Kita hanya gunakan kekuatan ruh pada diri kita itu untuk memenuhi keinginan hawa nafsu kita. Itu namanya tidak mampu berlaku adil terhadap anak yatim. Diperintahkanlah untuk menikah 2, 3, 4. Kenapa mulai dari 2? Karena tadi dalam keadaan zalim dan bodoh kita sudah punya istri 1, namanya jasad. Maka masuklah pada istri kedua, namanya jiwa. Nah, di situ si anak yatim sudah punya kekuatan seimbang dengan kekuatannya hawa nafsu. Disitulah sering terjadi peperangan. Nah, kata Ical tadi malam, istri kedua sering bertengkar. Beratnya tentu istri kedua. Karena seimbang antara kekuatannya ruh dengan kekuatannya hawa nafsu. Terjadilah perang pada istri kedua. Nah, dengan dukungan Al-Quran itu sebagai kekuatannya ruh, maka dia akan bertambah. Itu yang akan menjadikan kita masuk pada istri yang ketiga, wilayah ruh. Disitulah kemenangan. Sudah menang, ya, sudah terjadi kemenangan. Banyak orang berhenti di sini. Inilah yang menjadikan munculnya Nasrani, berhenti pada wilayahnya ruh, wilayah Isa. Ya, dianggap inilah yang paling tinggi karena ya disinilah semua sumber kebaikan. Disinilah Tuhan sebenarnya. Itu keyakinannya kerajaan Tuhan, ya. Ternyata ada lagi yang terakhir, istri yang keempat. Istri yang keempat ini ternyata menghimpun seluruh istri-istri tadi. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga terhimpun pada istri yang keempat, namanya nafsun wahidah, diri yang satu. Nah, diri yang satu itulah makanya dikatakan fawahidah, ya. Wa in khiftum ala ta'dilu, kalau kamu masih tidak bisa berlaku adil terhadap anak yatim, fawahidah, cukup 1. Pada istri keempat itu sudah 1, diri kita sendiri. Ya.
au ma malakas aimanukum, atau budak-budak yang kamu miliki. Budak sudah menjadi budak yang tadi kita diperbudak oleh hawa nafsu, sekarang hawa nafsu menjadi budak kita. Kita menggunakannya untuk diarahkan kepada hal-hal kebaikan. Namanya mengendalikan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu tidak ditiadakan, hawa nafsu dipimpin, hawa nafsu dikendalikan. Itulah kualitas tertinggi pencapaian pada istri keempat, ya. Menggunakan seluruh fasilitas dari Allah itu kepada hal-hal kebaikan, sebagaimana tugas kita pada awalnya untuk menjadi khalifah, pengganti Allah untuk menyatakan nama-nama baiknya Allah. Oke? Baik. Cara memisahkan antara diri dengan Allah. Maaf kalau salah tanya. Ya, tidak bisa dipisah ini. Tidak bisa dipisah. Ya. Memisahkan antara diri kita dengan Allah, ya, sama halnya memisahkan antara apa ya kira-kira pada diri saya, antara diriku dengan namaku. Mesti tidak kena juga. Antara aku dengan Allah. Ya, karena kita istilah orang-orang tua kita itu mau lari kemana kita ini, ya, semua dalam kuasanya Allah, dalam dirinya Allah, tidak bisa pisah karena kita berada dalam dirinya. Jadi keberadaan diri kita terhadap Allah ya diperumpamakan seperti dalam diriku itu hanya sebuah sel saja, ya. Ekstrim itu kalau kita mengatakan kita lagi dirinya Allah. Nah, itu tidak kena juga, ya. Meskipun ekstrim tapi tidak kena. Ada itu yang mengatakan diri kita itu Allah. Iya. Nah, ayo coba tes, ya. Tes kalau memang diri kita Allah, tes. Pada saat napas sudah sampai di kerongkongan. Ayo kembalikan itu napas ke bawah. Ya, kita itu hanya dikasih-kasih, ya. Kita hanya dikasih-kasih. Jadi memang itu hanya diam saja. Oke. Bagaimana kalau ada yang mengakui apa ini? Bahwa Ada TH. Mencapai Tuhan. fase istri keempat, Tuhan mengajak orang lain untuk jadi pengikutnya. Tidak akan sampai ke sana. Kalau dia sudah capai istri keempat, ya dia tidak akan mengajak orang untuk menjadi pengikutnya, tidak. Dia pasti akan mengerti siapa yang sepatutnya untuk diikuti. Gitu ya, 007. Jadi kalau saya ajak Pandi, saya ajak kawan-kawan sekalian, jadilah kalian pengikut saya. Sebetulnya saya belum mengerti, saya belum kenal persis siapa yang seharusnya diikuti. Tapi karena saya merasa berada di situ, saya ajaklah orang-orang untuk ikuti saya. Begitu barangkali ya 007. Mengajak orang lain untuk menjadi pengikutnya. Tidak akan sampai. Tidak akan sampai ke sana. Dia pasti tahu, dia pasti kenal Muhammad, dia pasti kenal Allah, ya. Kok berani-berani kita yang diikuti, wah. Ya. Jadi kalau dia mencapai aku, dia akan kenal semuanya, dia akan kenal siapa ulama yang sebenarnya, dia akan kenal siapa rasul, ya, kenal siapa Muhammad. Ya, kalau ini sudah tercapai karena aku pada wilayah rahasia itu sudah kenal Robnya. Itu sudah mencapai Rob. Alladzina qalu rabbunallah. Orang-orang mengatakan Robku adalah Allah, berarti dia sudah mencapai itu aku. Ya. Ini tidak akan terjadi ini kalimat yang kedua, mengajak orang lain untuk jadi pengikutnya. Tidak akan berani dia itu. Ya. Di 007 di
Artinya itu cuma rasanya saja. Mungkin dia mengalami peristiwa tertinggi, tapi dia tidak tahu bahwa masih ada lagi yang lebih di atasnya. Itu seperti yang diceritakan oleh Ibrahim ketika dia melihat bulan. Dia katakan, wah inilah Tuhan. Dia belum tahu bahwa ada pembandingnya. Jadi dia berhenti di situ, dia melihat bulan, dia katakan inilah Tuhan. Artinya ketika sudah sampai mencapai wilayah ruh, nah itu kita melihatnya hebat, ya. Tapi belum ada pembandingnya, ya. Maka dia katakan inilah Tuhan. Tapi begitu muncul pembandingnya, wah ini yang lebih besar, ini matahari ini akbar. Itu. Makanya itu kalau kita ikuti petunjuknya Al-Quran, disebutkan dalam pencariannya ilmu Khaidir oleh Musa, di situ diingatkan, ya. Di situ diingatkan bahwa di atasnya orang-orang yang berpengetahuan itu, di atasnya orang yang berpengetahuan masih ada orang yang lebih mengetahui. Ya. Kata lebih mengetahui ini di dalam terjemahan diterjemahkan sebagai Tuhan. Itu tidak tepat, ya. Tuhan itu tidak punya pembanding dia kalau persoalan pengetahuan. Seluruh pengetahuan itu miliknya, baik yang ada di bawahnya maupun di atasnya, itu semua milik Tuhan, ya. Jadi di atas orang yang berpengetahuan ada lagi yang lebih mengetahui. Yang lebih mengetahui ini bukan Tuhan, tapi masih ada lagi orang, ya. Begitu sampai ke sini, ke tempatnya ini, masih ada lagi orang di atasnya. Sampai ke tempat lagi di atasnya, masih ada lagi di atasnya. Begitu rumusnya, ya. Sampai suatu ketika saya tanya, saya bilang mana yang paling tinggi? Dia katakan ini yang paling tinggi. Itu ternyata yang paling rendah. Yang paling rendah itu titiknya, itulah yang paling tinggi. Itu disebut dengan Al-Araf, tempat tertinggi. Kok titiknya paling rendah, ya. Nah, disitulah ketika Adam ditiupkan ruh, ya, ditiupkan ruh kepada Adam, diperintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam. Ya. Pada itu Adam dalam keadaannya zalim dan bodoh. Oke. Subhanallah, barakallah. Oke, ya. Puskin, bagaimana aku berdosa sedangkan ini perbuatan Tuhan. Jadi sebelum kita berbuat apa-apa ini, ketika kita sudah masuk ke dalam jasad kita ini, di kitab kita itu, kitab ini adalah semua peristiwa yang akan terjadi, yang akan kita perbuat ke depannya ini, ya. Jadi tertulis dulu dalam kitab sebelum kita berbuat sesuatu, ya, yang akan kita perbuat ini ditulis dulu dalam kitab. Kitab inilah disebut dengan kitab dosa. Artinya kalau kita melakukan perbuatan, pasti perbuatan dosa. Pasti perbuatan dosa. Oke? Ya. Lalu kemudian Allah menutupi kitab ini, menutupi kitab perbuatan dosa kita, sehingga yang terjadi pada diri kita melakukan kebaikan, ya, kita melakukan kebaikan. Jadi kenapa kita bisa melakukan kebaikan? Karena kitab dosa kita ditutupi oleh Tuhan. Itulah disebut dengan rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah, kitab itu tertutupi, sehingga yang terjadi adalah perbuatan kebaikan. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, karena apa? Karena sebetulnya kitab ini ditutup oleh Tuhan, itu karena rahmatnya, tetapi kita berpaling dari rahmatnya Tuhan. Berpaling dari rahmat, dan kita lebih condong kepada kekuatan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Maka terjadilah perbuatan keburukan. Apakah kekuatan-kekuatan yang kita gunakan untuk melakukan keburukan itu kekuatan kita? Bukan.
kekuatannya Allah, tetapi kita memintanya kepada Tuhan, ya, kita memintanya untuk diberikan kekuatan melakukan hal-hal keburukan. Maka itulah yang memperdalam ini kitab dosa yang sebetulnya sudah ada tadi sejak awal. Akhirnya harusnya tadi dosa kita diampuni karena Tuhan ini sudah menutup aib kita, kitab dosa kita, sehingga kita bisa melakukan kebaikan. Ya, seharusnya kitab ini bisa diampuni karena kita melakukan kebaikan tadi, ya. Tetapi karena kita condong kepada kekuatan hawa nafsu pada diri kita, kita berpaling dari rahmatnya Tuhan, sehingga ya kitab dosa tadi tetaplah pada keadaannya. Kalau pada keadaannya begini terus kitab dosa kita, maka kita akan dibangkitkan dengan kitab ini, kitab dosa ini. Jadi tugas kita, keberadaan kita sekarang hanyalah untuk memperbaiki kitab dosa ini. Ya. Kekuatan apa yang bisa kita gunakan? Allah utus yang namanya ruh, kekuatannya ruh. Jadi tugas ruh pada diri kita untuk menutupi kitab dosa ini. Jadi kekuatan ruh pada diri kita akan terus berhadapan dengan kekuatan hawa nafsu. Nah, ketika kita dalam keadaan zalim dan bodoh pada awalnya, kekuatan hawa nafsu lebih kuat daripada kekuatannya ruh. Di situ kita akan kalah. Ya. Pada fase berikutnya kekuatan itu akan seimbang. Di situ terjadi perang. Pada fase berikutnya kekuatan ruh akan lebih kuat daripada kekuatan hawa nafsu. Nah, disitulah kemenangan itu, sehingga dosa-dosa kita tadi diampuni semuanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Oke. Jadi pertanyaannya berkaitan dengan tauhid. Untuk bisa mengetahui tentang kekuatannya Allah, marilah kita lihat penciptaan kita pada awalnya. Ketika kita mengatakan alastu birabbikum, siapa kamu pada saat itu? Sama sekali tidak punya apa-apa, ya. Satu-satunya yang kita punya hanyalah kesadaran diri. Kita mengakui keberadaan diri kita itu ada. Kekuatan tidak ada. Nanti saya sudah mengatakan bala syahidna, dihijab oleh cahaya, mulailah diberikan sesuatu nikmat, mulailah diberikan rasa, mulailah diberikan energi, tenaga, ya, pada kekuatannya ruh ini. Jadi semua yang ada pada diri kita pemberian, ya. Jadi untuk bisa melakukan hal keburukan, ya kita mesti minta kepada yang punya. Jadi minta itu tidak mesti, ya Allah saya akan mencuri, tidak perlu begitu. Ketika sudah ada kesempatan untuk melakukan sesuatu, ya kita mau mencuri, pada saat itulah permintaan kita dalam hati kita itu langsung dikabulkan oleh Allah, sehingga kita gerakan tangan-tangan kita ini, jasad kita ini atas izinnya Allah. Ya, efeknya, dampaknya adalah kepada diri kita sendiri, karena kita yang memintanya. Sebentar kita masuk kepada wilayah kezaliman, wilayah penderitaan, kata Allah, ya kau sendiri yang menjadikan dirimu menderita. Ya. Jadi tidak semuanya kita sebut perbuatannya Tuhan, ya. Karena itu tidak terlalu jauh dengan diri kita sendiri. Oke, bisa ya, Puskin? Mohon maaf sebelumnya, masalah tawasul. Sebaiknya bagaimana bertawasul? Tawasul menyambung, tawasul itu yang paling bagus itu mendirikan sholat. Bertawasul itu menyambung hubungan dengan Tuhan. Muhammad itu bertawasul dengan Ibrahim, ya. Kita diajarkan untuk mengikuti agama Ibrahim, fattabi'u millata Ibrahim. Ya. Menyambung hubungan dengan Tuhan. Caranya ya dirikan sholat. Tidak cukup hanya itu, ada baca kitab, ada tunaikan zakat. Karena tunaikan zakat berkaitan dengan pinjaman. Kalau kita mau kembali ke Tuhan, ya, jangan lupa kembalikan dulu pinjamanmu. Ya. Jadi tawasul yang sering diajarkan itu adalah tawasul dengan Ibrahim, ya. Itu yang dicontohkan oleh Muhammad, bertawasul dengan makamnya Ibrahim. Artinya kita perbaiki secara lahiriah
praktek mendirikan sholat kita, lalu kemudian kita berdoa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu hakikatnya adalah, ya Allah, perjalankanlah batiniaku sebagaimana telah terjadi perjalanan lahiriaku. Gitu. Kalau perjalanan lahirianya benar, maka batinianya Allah akan memperjalankan berdasarkan berdasarkan lahiriah yang kita buat tadi. Makanya perbaiki lahiriah, itulah tawassul. Oke. Nah, itu kadang-kadang maknanya dilarikan ke tempat lain. Muhammad bertawasul kepada Ibrahim, ya akhirnya sekarang orang bertawasul kepada para wali, seakan-akan ajarannya wali-wali atau kuburan orang-orang berilmu, kuburannya ulama-ulama, di sana mereka bertawasul, ya, menjadikan mereka sebagai penghubung antara dirinya dengan Tuhan. Nah, itu tidak perlu ya kawan-kawan ya. Kenalilah Muhammad yang ada pada dirimu, kenalilah Ibrahim yang ada pada dirimu. Oke, 007. Oke.